tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya lil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasugul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات. الحمد لله الذي وفقنا وهدانا إلى صراطك المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم. Al-mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang sama kita cintai, sama kita muliakan, sekaligus kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, dan Allah jadikan hamba yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga al-mukarram wal muhtaram yang akan memberikan ceramah, Kiai Haji Salimun Afif. Begitu juga Kiai Haji Tubagus Miftah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan tak lupa juga salam penghormatan yang teramat istimewa saya sampaikan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah beserta alumninya. Kita doakan mudah-mudahan pesantren ini menjadi pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir manusia-manusia yang kelak akan membela ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan tak lupa juga salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara yang mulia. Mudah-mudahan Allah balas apa saja yang mereka keluarkan, baik tenaga, pikiran maupun materi. Kita doakan mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya
salam penghormatan yang teramat istimewa saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia, majlis yang agung, majlisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat majlis yang mulia ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran daripada kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tidak keluarkan kita dari tempat ini kecuali Allah sudah angkat kedudukan dan derajat kita, dan mudah-mudahan Allah tidak keluarkan kita dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik ahibba'il kiram, pada kesempatan malam hari ini karena masih ada dua penceramah yang akan menyampaikan daripada mutiara-mutiara ilmu, di sini saya akan mencoba untuk sedikit memberikan pemahaman kepada segenap jamaah yang hadir pada malam hari ini. Di dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam salah satu hadis beliau katakan, sinfani idza saluhatil ummah wa idza fasadatil ummah, al umara wal ulama. Simak baik-baik ibadallah apa yang sudah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau 1450 tahun yang lalu beliau sudah memberikan kabar kepada kita, sudah memberikan peringatan kepada kita, ada dua golongan manusia. Perhatikan baik-baik, ada dua golongan manusia. Kalau dua golongan manusia ini baik, maka semua rakyatnya akan menjadi manusia yang baik, ibadallah. Tetapi sebaliknya kata Nabi, kalau dua golongan ini tidak baik, kalau dua golongan ini bejat, kalau dua golongan ini brengsek, maka rakyatnya pun akan menjadi rakyat yang rusak, ibadallah. Siapa dua golongan itu yang dikatakan oleh Nabi yang akan mewarnai rakyat, yang akan mewarnai daripada satu kaum? Penentuannya ada di dua golongan ini. Kalau dua golongan ini baik, maka insya Allah rakyatnya pun akan baik, masyarakatnya pun akan baik. Tapi sebaliknya ibadallah kata Nabi, kalau dua golongan ini bejat, dua golongan ini brengsek, dua golongan ini tidak baik, maka rakyat dan masyarakatnya pun akan tidak baik, ibadallah. Siapa dua orang itu? Yang pertama adalah al-umara, pemimpin. Yang kedua adalah ulama. Jadi dua orang ini yang menentukan, ibadallah. Yang pertama pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, kalau pemimpinnya saleh, kalau pemimpinnya takut kepada Allah, kalau pemimpinnya adil, kalau pemimpinnya benar-benar berjalan di jalan Allah, maka insya Allah rakyat dan masyarakatnya akan baik, saudara. Tapi sebaliknya ibadallah, kalau pemimpinnya zalim, kalau pemimpinnya tidak adil, kalau pemimpinnya tidak bertakwa, maka jangan pernah bermimpi ibadallah untuk bisa mendapatkan rakyat dan masyarakatnya baik, saudara. Enggak, rakyatnya tidak akan baik, saudara. Rakyatnya tidak akan menjadi rakyat yang soleh. Rakyatnya tidak akan menjadi rakyat yang ibadah kepada Allah. Rakyatnya tidak akan menjadi rakyat yang berbakti kepada Allah, manakala pemimpinnya tidak bertakwa kepada Allah. Makanya kita kalau mencari pemimpin, dianjurkan untuk mencari pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Betul? Kalau kita mencari pemimpin, carilah pemimpin yang takut kepada Allah, ibadallah.
Kenapa Habib? Ya, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, itu akan menjadikan rakyat akan baik, saudara. Ini Nabi yang mengatakan, bukan Habib. Nabi yang mengatakan, kalau kalian ingin mendapatkan rakyat baik, kalau kalian ingin mendapatkan rakyat yang soleh, maka pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah, pilihlah pemimpin yang bertakwa, pilihlah pemimpin yang adil, pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah, saudara. Masya Allah. Jadi ini nggak gampang, ibadah Allah. Cari pemimpin yang takut kepada Allah ini nggak gampang, saudara. Dan ini harus kita upayakan. Ini harus kita cari. Makanya kalau ada pemimpin dari mulai yang bawah sampai yang atas, carilah pemimpin yang takut kepada Allah. Betul? Kalau kalian ingin mencari dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, carilah pemimpin yang takut kepada Allah. Sebab kalau pemimpin itu takut kepada Allah, rakyatnya akan sentosa, saudara. Kalau pemimpin itu takut kepada Allah, maka rakyatnya akan bahagia, saudara. Kalau pemimpinnya takut kepada Allah, maka pemimpin tersebut akan melindungi rakyat, menjaga rakyat, dan tidak berbuat zalim kepada rakyat, saudara. Masya Allah. Ini pentingnya cari pemimpin yang adil. Jadi jangan digampangkan, saudara. Di dalam mencari pemimpin itu jangan digampangkan. Ini urusan penting. Ini urusan penting. Makanya harus tahu figur pemimpin yang baik itu yang bagaimana. Jangan cari pemimpin hanya dilihat gantengnya saja. Jangan dicari pemimpin hanya karena punya duitnya saja. Betul? Jangan cari pemimpin hanya karena popularitas saja. Betul? Kalau cari pemimpin, syarat mutlak untuk jadi pemimpin adalah orang yang takut kepada Allah, saudara. Masya Allah. Karena kalau cuma ganteng-gantengan, artis juga ganteng, saudara. Betul? Mau ganteng-gantengan, kita ini kalau ada artis nyalonkan jadi bupati, rame-rame nyalonkan artis. Betul? Kalau ada artis yang ganteng mencalonkan jadi gubernur, rame-rame kita calonkan dia jadi gubernur. Hei, ukurannya bukan ganteng, saudara, bukan. Apa artinya seorang pemimpin yang ganteng tapi dia zalim, tapi dia tidak adil, tapi dia mengincar rakyat, saudara? Masya Allah. Jadi bukan ganteng-gantengan, saudara. Betul? Ini cari pemimpin bukan cari artis, ibadah Allah. Cari pemimpin, syarat utama harus yang takut kepada Allah, harus bertakwa kepada Allah. Kalau sudah pemimpin bertakwa kepada Allah, hidupnya akan memikirkan umat, saudara. Betul? Apa yang dia lakukan untuk kebahagiaan umat? Betul? Yang dia pikirkan siang malam bagaimana caranya melestarikan umat. Betul? Bagaimana caranya membahagiakan umat. Betul? Kesusahan umat adalah kesusahan dia, saudara. Kesedihan umat adalah kesedihan dia, saudara. Apa saja yang terjadi pada diri umat, wajib seorang pemimpin untuk memikirkannya. Betul? Betul? Mari kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin terdahulu, saudara. Satu contoh, anak didik baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ibnul Khattab. Seorang pemimpin yang adil, saudara. Seorang pemimpin yang adil. Apa kata beliau? Demi Allah, dulu waktu aku bukan jadi khalifah, dulu waktu aku belum jadi khalifah, aku bisa tidur enak, aku bisa makan enak. Tapi demi Allah, kata beliau, setelah aku jadi khalifah, aku tidak lagi merasakan bagaimana nikmat tidur yang enak, saudara. Aku sudah tidak lagi merasa bagaimana nikmat makan yang enak. Yang aku pikirkan rakyat, rakyat, dan rakyat. Betul? Betul? Itu pemimpin yang takut sama Allah. Bukan pemimpin yang mewah, pemimpin yang bersenang-senang, pemimpin yang berbahagia di atas penderitaan rakyat, saudara. Betul? Masya Allah. Ini gaya pemimpin model sekarang kan begitu. Betul? Betul? Naik turun mobil mewah. Betul?
rakyatnya naik angkot. Betul. Pemimpinnya tidur pakai alga spring bed yang paling empuk, saudara. Sementara kalian tidur di atas tikar, ibadah Allah. Betul. Mereka makan dengan makanan yang enak-enak, saudara. Sementara rakyatnya makan bekas sisa orang lain, saudara. Betul. Dia tidur dengan empuknya, saudara. Sementara rakyatnya tidur di kolong jembatan, saudara. Betul. Betul. Apakah ini pemimpin yang dikatakan pemimpin yang adil, saudara? Makanya itu yang menjadikan rakyat itu bahagia. Kalau sudah pemimpinnya adil, pemimpinnya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, yang dia pikirkan rakyatnya, saudara. Siang malam yang dia pikirkan rakyatnya. Dia tidak mampu tidur memikirkan rakyatnya. Dia tidak mampu makan enak, saudara. Yang ada dalam pikirannya adalah rakyat. Masya Allah. Itu Sayyidina Umar. Setiap malam, saudara, setiap malam jalan masuk kampung, keluar kampung, masuk desa, keluar desa, mencari rakyatnya yang kelaparan, saudara. Kira-kira ayah pemimpin model kia? Jawab, ada nggak pemimpin model begini? Ada tidak? Yang tiap hari keluar dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari dusun ke dusun. Apa yang dia cari? Dia ingin tahu bagaimana nasib rakyatnya, saudara. Dia ingin tahu bagaimana keadaan rakyatnya, saudara. Karena dia tahu kalau sampai ada satu rakyat pun, satu orang pun mereka tidak makan, kelaparan, maka mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah, saudara. Masya Allah. Jadi jangan enak-enak jadi pemimpin. Masya Allah. Rebutan jadi pemimpin, ye. Giliran belum jadi deket sama rakyat, betul. Giliran belum jadi kasih janji-janji gombal, betul. Giliran belum jadi ngerangkul rakyat, betul. Begitu sudah jadi dia tinggalkan rakyat, bajingan. Kurang ajar, saudara, betul. Betul. Kurang ajar, saudara, betul. Jangan giliran mereka butuh suara dia datang ke rakyat, betul. Yang mengangkat dia jadi pemimpin siapa kalau bukan rakyat, saudara, betul. Yang memilih rakyat, betul. Yang mengangkat rakyat, betul. Yang membela rakyat, betul. Yang membantu rakyat, betul. Tapi giliran mereka jadi, dia tinggalkan rakyat, saudara. Kurang ajar. Masya Allah. Kira-kira apa yang Habib sampaikan jelas ente? Jelas enggak? Kalau gitu perlu pemimpin adil apa tidak? Perlu pemimpin yang bertakwa apa tidak? Perlu, harus cari pemimpin yang Jangan pemimpin yang punya dua muka, saudara. Tahu dua muka, saudara? Depan rakyat ngebela rakyat, di belakang rakyat ditikam, saudara. Betul? Betul. Ini rakyat butuh kebahagiaan, saudara, betul. Rakyat butuh kesenangan, saudara, betul. Jangan kalian bersenang-senang di atas penderitaan rakyat, saudara. Kalian hidup enak di atas penderitaan rakyat, saudara. Padahal saudara bisa menjadi pemimpin berkat perjuangan rakyat, saudara. Masya Allah. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Makanya kalau ada orang kepingin jadi pemimpin, tong dicalonkan. Benar. Ada orang memaksa dirinya, saya ini orang paling baik, kalau saya jadi jangan khawatir. Gombal. Betul. Betul. Biasa kalau belum jadi kan janjinya macam-macam, Kang. Betul tuh? Benar tuh? Ini kenyataan dan ini fakta, saudara. Betul. Di mana-mana begitu, saudara. Betul. Kalau belum jadi mereka tawarkan, saudara, yang enak-enak, diiming-iming yang bagus-bagus, saudara. Betul. Jalan-jalan mereka perbaiki, betul. Kampung-kampung mereka perbaikin, betul. Begitu mereka jadi, selamat jalan, betul. Betul. Saya mau tanya, pemimpin yang begini banyak ente? Banyak ente? Nggak usah takut, banyak. Betul. Betul, banyak, saudara. Makanya ketika kita memilih pemimpin harus selektif, ibadah Allah. Kalau ada orang yang memajukan dirinya sebagai pemimpin, itu belum tentu baik, saudara.
Orang yang bagus itu orang yang tidak mau jadi pemimpin, saudara. Ada yang menarik. Sengaja malam ini saya mau bawakan dalam kesempatan yang paling bahagia ini. Saya menulis satu kitab di mana ini berbicara tentang pidato daripada Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau akan menjadi khalifah, saudara. Kalian tahu siapa itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Beliau adalah pemimpin. Beliau adalah mertua dari Nabi SAW. Beliau adalah pemimpin yang adil, yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, saudara. Nanti kita lihat bagaimana cara Sayyidina Abu Bakar memimpin umat sehingga beliau menjadi khalifah yang berhasil. Walaupun beliau cuma 2 tahun setengah beliau menjadi khalifah, tapi beliau menjadi khalifah yang berhasil, saudara. Kenapa? Karena beliau benar-benar menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, saudara. Betul? Betul. Saya akan bacakan di sini sedikit, saudara. Tolong simak baik-baik. Ketika beliau didaulat untuk menjadi khalifah, apa kata beliau? Ayyuhan nas, fa inni qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Hei manusia, kata Sayyidina Abu Bakar, kamu telah calonkan aku untuk jadi khalifah. Aku ini bukan orang yang terbaik. Beda sama pemimpin sekarang, Pak. Kalau orang pemimpin sekarang kan ngakunya paling baik. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar enggak. Beliau katakan, kenapa kau pilih aku jadi khalifah? Aku bukan orang terbaik. Aku bukan gila kedudukan. Aku tidak ingin jadi khalifah. Tetapi karena masyarakat tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang terbaik, orang yang paling takwa, orang yang paling dekat sama Nabi, maka beliau lebih pantas dan layak untuk jadi khalifah, saudara. Jadi tidak menyodor-nyodorkan dirinya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kalau ada seorang pemimpin yang menyodor-nyodorkan dirinya, maka itu pemimpin tidak layak untuk dipilih menjadi pemimpin, saudara. Hati-hati, orang-orang yang begitu itu pertamanya baik, nanti belakangnya masyarakat hanya dimanfaatkan supaya dia jadi pemimpin. Betul? Betul. Lihat, kemudian beliau mengatakan apa? Kalau engkau mendapatkan aku kebaikan, kalau engkau melihat aku berbuat baik, tolong dibantu. Kalau aku melakukan kebaikan dan kamu lihat aku melakukan kebaikan, apa kata beliau? Bantu aku. Tapi sebaliknya, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau engkau melihat aku berbuat salah, tegur. Saya mau tanya, kalau ada pemimpin berbuat salah ditegur marah ente? Lah, kalau ada pemimpin berbuat salah kemudian ditegur diluruskan marah ente? Itu bukan pemimpin, saudara. Pemimpin yang terbaik itu kalau dia salah kemudian ditegur oleh rakyatnya, ditunjukkan kebenaran sebagai bukti rasa cintanya dia kepada pemimpin, mestinya pemimpinnya mengucapkan syukur. Betul? Betul. Tapi berbeda kalau sekarang kita kritik pemimpin, kalau kita salahkan pemimpin, hati-hati. Teroris, radikal, betul, radikal, wajib untuk diwaspadai. Jadi kalau dia salah suruh biarin, begitu. Kita melihat sebuah kesalahan, kalau ada pemimpin berbuat salah, wajib diluruskan apa tidak? Wajib diluruskan apa tidak? Masa bodoh ting, saudara. Kalau mereka mau marah, kalau mereka mau ngambek, kalau mereka mau manyun, masa bodoh ting. Sekali yang salah, wajib untuk kita benarkan, saudara. Masya Allah. Makanya nggak ada urusan. Pak, Bu, maaf kalau ada Pak RT salah, Pak RW salah, tegur. Habib jangan, Habib, takut ye. Nyalinya kucrit. Bener ente? Nyalinya kucrit, baru sekelas RT RW nggak mandi negor. Kalau dia salah wajib
Saya mau tanya, pemimpin sekarang sama Sayyidina Abu Bakar mana lebih afdol? Mana lebih bagus? Sayyidina Abu Bakar lebih bagus. Sayyidina Abu Bakar lebih afdol. Tapi lihat pernyataan beliau, kalau engkau melihat aku berbuat salah, melanggar aturan Allah, tegur saya. Masya Allah, disuruh negor Pak. Padahal Sayyidina Abu Bakar orang yang mulia. Nggak mungkin Sayyidina Abu Bakar melakukan kesalahan, saudara. Dan selanjutnya, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hei orang-orang miskin, hei orang-orang yang tidak punya, hei orang-orang yang lemah, nggak usah khawatir. Setelah aku jadi khalifah, engkau orang-orang miskin, aku akan berada bersama orang-orang miskin, saudara. Ini pemimpin. Pemimpin yang baik itu melindungi orang menjaga orang berpihak sama orang bukan berpihak kepada cukong, saudara. Bukan berpihak kepada asing dan asing, saudara, yang akhirnya akan menyusahkan rakyat, ibadallah. Betul? Betul. Hei mereka orang-orang asing, saudara, mereka orang-orang yang ada di luar Indonesia, saudara, kenapa kalian biarkan rakyat kalian yang butuh perhatian, saudara, tapi mereka biarkan, ibadallah. Masya Allah. Kira-kira pemimpin begini baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik apa tidak? Mestinya pemimpin itu melindungi rakyat, betul? Menjaga rakyat, betul? Karena yang menjadikan dia pemimpin adalah rakyat. Kalau nggak ada rakyat, nggak ada pemimpin, saudara, betul? Pikirkan ini orang-orang miskin. Pikirkan rakyat-rakyat kita yang tidur di kolong jembatan, yang makan bekas sisa orang lain, yang banyak di gunung-gunung orang yang miskin, yang rumahnya reot dan lain sebagainya. Itu wajib dipikirkan, saudara, betul? Betul. Itu karakter pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu. Makanya sekali lagi, ketika kita memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah. Pilihlah pemimpin yang senantiasa berbuat adil kepada rakyatnya, saudara. Betul? Mari kita lihat, kita ini kalau masyarakat kecil, kalau masyarakat miskin, kalau masyarakat bawah melakukan kesalahan, hukum tepat sasarannya, saudara. Betul? Betul? Tapi giliran orang-orang yang besar melakukan kesalahan, orang-orang yang berduit melakukan kesalahan, mereka akan ditutup dengan kesalahannya, saudara. Betul? Betul. Mari kita buktikan, ibadah Allah. Lihat rakyat biasa, giliran maling sandal, maling embe, masuk penjara sampai 2-3 tahun, saudara. Betul? Betul. Yang koruptor miliaran, yang koruptor triliunan, yang makan uang rakyat. Betul? Betul. Masuk penjara cuma 3-4 tahun, saudara. Masya Allah. Triliunan, saudara, triliunan. Bapak tahu triliun tuh? Pernah lihat tuh? Buru-buru triliun miliar juga nggak pernah lihat kita, Pak. Benar tuh? Itu yang korupsi miliaran, Pak. Yang korupsi triliunan, saudara, itu mereka biasa-biasa saja. Tapi lihat rakyat-rakyat kecil. Nah, ini kita perlu pemimpin yang takut kepada Allah, sehingga dia berlaku adil kepada semua rakyat, tidak beda-beda. Betul? 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 Jadi nggak ada pengecualian, saudara. Karena ini perlunya kalau kita punya pemimpin yang baik. Makanya kalau sudah pemimpinnya nggak baik, maka rakyatnya pun akan menjadi tidak baik, saudara. Ibadah Allah, perhatikan lagi, saya berikan beberapa contoh, ibadah Allah. Lihat, kalian tahu semuanya, Indonesia ini negara mayoritas umat Islam, betul? Betul. Bahkan jumlah muslimin di dunia yang terbanyak adalah di Indonesia. Alhamdulillah. 240 juta, Pak, jumlahnya, kurang lebih. Lihat, umat Islam di Indonesia jumlahnya hampir 240 juta. Kalau kita lihat ke negara-negara lain, nggak ada kaum muslim lebih banyak dari Indonesia, tidak ada, Pak.
Kalian pergi ke Malaysia, kalian pergi ke Singapura, kalian pergi ke Saudi Arabia, jumlahnya tidak sebanyak di Indonesia. Di Indonesia ini mayoritas umat Islam terbanyak di dunia adalah Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang pertama, Pak. Yang pertama. Perhatikan baik-baik. Muslimnya paling banyak. Muslimnya kenapa nih? Hujan. Siap bertahan? Siap bertahan? Betul? Betul? Insya Allah hujannya jadi rahmat, usannya jadi barokah, hujannya akan menurunkan rahmat Allah. Amin ya rabbal. Jangan bergerak, fokus dulu ibadah Allah. Lihat, tadi yang pertama saya katakan Islamnya terbanyak di dunia di Indonesia, betul? Betul. Kemudian yang kedua kita lihat saudara, kalau kita lihat ulama-ulama, para kiai, kalau kita lihat di dunia terbanyak jumlahnya adalah di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ulama, kiai, ustadz sampai di desa-desa, di dusun-dusun, bahkan sampai di tempat-tempat terpencil pun masih ada para kiai, betul? Masih ada para ulama, betul? Itu nggak ada di negeri lain, saudara. Kalau negeri lain jumlahnya terbatas, tidak sebanyak daripada jumlah yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Muslimnya paling banyak, ulamanya paling banyak. Baik. Kemudian yang ketiga, masjid terbanyak di dunia, saudara. Masjid terbanyak di dunia di Indonesia, ibadah Allah. Enggak ada masjid kalau kalian keliling ke negeri-negeri Islam, baik itu Saudi Arabia, baik itu Jaziratul Arab, baik itu Malaysia, tidak sebanyak daripada masjid yang ada di Indonesia, saudara. Jumlah Indonesia bahkan mencapai jutaan masjid. Masya Allah. Alhamdulillah. Muslimnya paling, ulamanya paling, masjidnya paling. Sekarang pesantrennya, saudara. Pesantren, lihat di Tasik, di Ciamis, ini yang namanya pesantren berderet, saudara. Bahkan setiap 5 meter ada pesantren di sini, saudara. Masya Allah, di ujung gunung pun ada pesantren, saudara. Saya keliling lihat ini darul. Masya Allah, miftah, banyak sekali pesantren, saudara. Itu baru di Tasik, saudara. Belum lagi di Ciamis, saudara. Belum lagi di kota-kota lain, belum lagi di Jawa Timur. Ternyata survei membuktikan pesantren terbanyak di dunia adalah Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masjidnya paling banyak, umatnya paling banyak, ulamanya paling banyak, pesantrennya paling. Alhamdulillah. Kita lihat sekarang musolanya, musola juga yang terbanyak, saudara. Enggak ada terbanyak melebihi di Indonesia. Jumlahnya hampir jutaan, saudara. Dan itu kita tidak temukan di negara-negara lain. Di Indonesia musolanya juga paling banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Muslimnya banyak, pesantrennya banyak, masjidnya banyak, musolanya banyak, malingnya, rampoknya, koruptornya. Itulah Indonesia. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Betul. 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 Muslimnya paling banyak, pesantrennya paling banyak, orang pinternya paling banyak. Tapi kenapa maksiatnya juga paling banyak, perampoknya juga paling banyak, koruptornya juga paling banyak, orang-orang jahat paling banyak. Masya Allah. Apa penyebabnya? Penyebabnya satu, saudara, karena pemimpinnya tidak takut kepada Allah. Betul. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi benar. Jadi kalau ingin negaranya baik, kalau ingin negaranya bagus, kalau ingin negaranya jauh daripada maksiat, harus umaroknya, pemimpinnya harus soleh, harus takut kepada Allah Subhanahu. Baik, saudara. Itu yang pertama tadi.
Jadi yang harus kita perhatikan untuk supaya rakyatnya menjadi rakyat yang baik, menjadi rakyat yang bagus, syarat utama pemimpinnya harus baik, pemimpinnya harus bertakwa, pemimpinnya harus adil, pemimpinnya harus takut kepada Allah Subhanahu. Baik, yang kedua saudara, apa kata Nabi? Al-umara wal ulama. Yang kedua adalah ulama, saudara. Ini ulama penting banget ibadah Allah. Kalau sudah ulamanya takut kepada Allah, kalau sudah ulamanya konsisten, kalau sudah ulamanya istiqomah, maka insya Allah negeri kita akan menjadi negeri baldatun tayyibatun warabul. Jadi dua persyaratan saudara. Kalau ingin negeri ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah, syarat pertama, pemimpinnya harus bertakwa kepada Allah. Pemimpinnya harus takut kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, untuk bisa menjadikan negeri ini yang makmur dan mendapatkan keberkahan oleh Allah, ulamanya, ulama yang benar-benar istiqomah. Kenapa saya katakan ulama istiqomah? Karena ada ulama yang tidak istiqomah, ulama yang tidak istiqomah. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Para ulama ahli tasawuf membagi al-ulama yang qasimu ilal qismain. Ulama itu dibagi menjadi dua, saudara. Ulama itu dibagi menjadi dua. Apa yang pertama, Habib? Yang pertama, ulama akhirat. Ulama akhirat adalah ulama yang istiqomah, ulama yang jujur, ulama yang mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah itu ulama yang dikatakan ulama akhirat. Beda dengan ulama dunia, saudara. Ulama dunia yang bagaimana, Habib? Ulama dunia yang dikatakan imanuhum fi amplopihim. Paham? Paham? Imanuhum itu ulama dunia. Imannya ada di amplop, saudara. Betul? Hati-hati kalau ketemu sama ulama-ulama model begini, saudara. Ulama yang menjual beli agama, saudara. Ulama yang menggadaikan agama, saudara. Ulama yang bodoh dengan pejabat. Ulama yang bodoh dengan keuangan. Ulama yang bodoh dengan kedudukan. Ulama yang menjual antara hak dan batil, saudara. Masya Allah. Jadi hati-hati. Kita jangan tertipu, saudara. Jangan tertipu dengan casing, ibadah Allah. Tahu casing? Jangan tertipu dengan pakaian, saudara. Kadang-kadang kita lihat ulama pakaiannya bagus. Ini Nabi yang mengatakan, saudara, pakai surban, pakai gamis, pakai rida. Belum tentu, saudara. Kadang-kadang ulama itu pakai gamis, pakai surban, pakai rida, pakai pakaian-pakaian Nabi. Tapi perbuatannya seperti perbuatan jurik, saudara. Betul? 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 Kira-kira yang model begini ada ente? Ayah ente? Banyak, saudara. Ulama yang memperjualbelikan agama, saudara. Dia gadaikan agama, yang penting dia dapat amplop, yang penting dia dapat uang. Dia gadaikan, saudara. Hukum dia putar balik, saudara. Yang hak dia kata batil, yang batil dia kata hak, saudara. Untuk apa? Untuk mendapatkan materi. Betul? Betul? Ada ulama yang begitu, ada. Ada ulama yang begitu, ada. Habib, tapi pakainya pakai surban, Habib. Pakaiannya pakai gamis. Masa bodoh ting, saudara. Enggak ada urusan. Nabi yang mengatakan nanti akan datang satu zaman di mana mereka berpakaian seperti pakaian para nabi. Mereka pakai gamis, mereka pakai jubah, mereka pakai rida. Tapi amaluhum amalu jabbarin. Mereka adalah perbuatan-perbuatan pengkhianat. Masya Allah. Ulama yang demikian ini nggak boleh kita ikutin, ibadah Allah. Betul? Yang wajib kita ikutin adalah ulama yang istiqomah. Yang bagaimana, Habib? Yang dikatakan di dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum. Ulama-ulama dunia, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang tidak pernah takut, saudara. Enggak. Ulama akhirat adalah ulama-ulama yang konsisten, saudara. Tidak pernah takut. Dia katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil.
Kalau kita katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, nanti kita difitnah Habib. Habib, nanti kalau kita katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, nanti kita dijerat hukum Habib. Nggak ada urusan sama yang begitu saudara, betul? Yang kita cari adalah ridhonya Allah, betul? Kita hidup di dunia wajib untuk berkorban untuk Allah saudara, betul? Wajib berjuang untuk Allah saudara, betul? Nggak peduli dengan ancaman saudara, nggak peduli dengan teror saudara, nggak peduli dengan tekanan saudara, bahkan tidak peduli dengan fitnah. Takbir, takbir. Masya Allah. Jadi nggak usah takut. Ulama-ulama yang benar-benar istiqomah nggak usah takut untuk menyuarakan kebenaran, betul? Saya teringat apa yang dikatakan oleh guru besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syahab. Apa kata beliau? Sampaikan terus kebenaran sampai ke telinga mereka saudara. Sampaikan terus. Walaupun kalian diancam, walaupun kalian ditekan, walaupun kalian diteror, jangan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran saudara. Kenapa? Karena kebenaran datangnya dari Allah, betul? Kebenaran datang dari Allah, betul? Dan resiko perjuangan adalah hal yang lumrah ketika orang menyuarakan kebenaran. Lihat Habibina Muhammad, bagaimana beliau berjuang untuk agama ini saudara. Bagaimana beliau menyampaikan kebenaran untuk agama ini saudara. Apapun beliau terima saudara. Beliau ditekan, beliau diintimidasi, beliau diusir, bahkan sampai beliau Nabi Muhammad mau dibunuh saudara. Kenapa? Karena beliau menyampaikan kebenaran saudara. Masya Allah. Makanya ulama-ulama, hai para kiai, para ajengan, nggak usah takut untuk menyuarakan kebenaran, betul? Betul. Ulama kita kalau makin ditekan makin berani saudara, betul? Para kiai kita kalau makin diancam makin berani saudara, betul? Jangan pernah ngancam-ngancam kiai saudara. Jangan pernah ngancam-ngancam ulama saudara. Ulama tidak pernah takut untuk diancam saudara, betul? Ulama tidak pernah mundur untuk diancam saudara, betul? Apapun resikonya saudara, karena kewajiban buat ulama menyampaikan kebenaran, walaupun mereka ditekan, walaupun mereka dihina, walaupun mereka diintimidasi, bahkan sampai mau dibunuh pun mereka tidak akan mundur untuk menyampaikan kebenaran saudara. Masya Allah. Takbir, takbir. Siap bela ulama, siap bela ajengan, siap bela habaib, siap bela kiai, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela Indonesia. Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira sampai di sini jelas? Jelas. Makanya nggak usah takut untuk menyampaikan kebenaran, betul? Ancaman apapun nggak usah takut saudara, betul? Dan catat baik-baik saudara, catat baik-baik. Kalau hari ini ada seorang kiai ditangkap dan dijebloskan dalam penjara, maka di belakangnya masih ada 1000 kiai yang mau berjuang saudara, betul? Betul. Kalau hari ini ada seorang ulama ditangkap dan dijebloskan dalam penjara, maka besok akan bangkit 1000 ulama saudara untuk menyampaikan kebenaran ibadah Allah. Masya Allah. Kalau hari ini saudara ada satu Habib, kalau kita lihat guru kita Al Habib Bahar dijebloskan dalam penjara saudara, betul? Betul. Jangan pernah mimpi saudara satu Habib kalian masukkan dalam penjara. Demi Allah masih ada ribuan Habib di belakang yang terus berjuang untuk menyampaikan kebenaran saudara. Takbir. Jangan pernah takut-takutin habaib saudara, betul? Jangan pernah takut-takutin ulama saudara, betul? Karena ini adalah merupakan tugas daripada ulama saudara. Ulama dan habaib tidak pernah mundur saudara untuk menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Masya Allah. Kenapa ini perlu saya sampaikan ibadah Allah? Karena sekarang ada upaya-upaya yang coba-coba untuk memberikan satu tekanan dengan ulama saudara. Ulama sekarang banyak ditakut-takutin ibadah Allah. Mari kita lihat kejadian beberapa hari yang lalu. Seorang ulama besar yang ikut bersama kami di dalam demo 411 dan 212. Beliau adalah Syekh Ali Jabir. Kita semua sudah lihat di dalam YouTube-nya
Kita lihat di dalam Facebooknya bagaimana beliau ketika memberikan mauidhah hasanah, memberikan ceramah, tiba-tiba ada anak muda, saudara. Anak muda begitu tekadnya, saudara. Dia tidak suka dengan Syekh Ali Jabir. Kemudian dia naik panggung ibadah Allah. Apa yang dia lakukan? Dia tikam itu Syekh Ali Jabir, saudara. Dia tikam. Tujuannya dia mau tikam perutnya, saudara. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan keselamatan kepada Syekh Ali Jabir, sehingga tidak lagi kena perutnya tapi kena tangannya, saudara. Syekh Ali Jabir selamat ibadah Allah. Mari kita ngambil satu pelajaran ibadah Allah. Lihat, satu anak muda, saudara, kurang ajar dengan ulama. Dia naik, dia tikam ulama, saudara. Dia tikam ulama. Begitu selesai dia tikam ulama, diselamatkan Syekh Ali Jabir. Si pemuda tersebut digebukin, saudara. Dipukul, dihantam oleh jamaah yang hadir pada saat itu, saudara. Akhirnya diselamatkan dan dibawa ke polisi, saudara. Begitu sampai di polisi, di BAP, ditanya, ternyata pemuda tersebut punya penyakit gila. Betul. Lagi-lagi orang gila sinetron. Betul. Lagi-lagi orang gila main-main, saudara. Betul. Di kita ini Masya Allah, dengerin baik-baik, di Indonesia ini luar biasa, saudara. Orang gilanya pinter-pinter, saudara. Orang gelo di Indonesia ini luar biasa, saudara. Pinter-pinter, saudara. Sehingga ketika dia mau mencelakai, dia tahu mana ulama dan mana bukan ulama. Itu orang gelo yang hebat, saudara. Betul. Enggak sampai di situ, ibadah Allah. Ini orang gelo, pinter main Facebook, saudara. Ada orang gelo pinter main Facebook, saudara. Masya Allah. Nggak sampai di situ, punya akun di medsos, saudara. Punya akun. Itulah orang gila yang ada di Indonesia, luar biasa. Gilanya saja pinter di Indonesia ini, saudara. Apalagi yang nggak gila, saudara. Betul. Masya Allah. Luar biasa. Di Indonesia ini orang gilanya pinter, apalagi yang tidak gila. Saya ketika melihat berpikir, oh berarti kalau dia melakukan sesuatu kemudian dia katakan gila, kemudian dia melepaskan diri dari jeratan hukum. Betul. Kenapa? Oh gila. Kalau sudah gila nggak ada jeratan hukum. Betul. Baik, saya katakan baik. Kalau memang orang gila lepas daripada jeratan hukum, malam ini saya akan membuat pasukan gelo. Setuju? Saya akan bikin santri gelo. Saya akan bikin laskar gelo. Untuk apa, Habib? Untuk memerangi orang gelo. Betul. Kalau dia punya orang gila untuk anukan orang ulama, maka kita harus punya pasukan gelo untuk menjaga ulama, saudara. Betul. Gila dilawan gila, saudara. Betul. Gelo dilawan gelo, saudara. Betul. Kurang ajar yang diancam-ancam teh ulama terus. Ada apa dengan ulama? Kenapa benci sama ulama? Tidak benci dengan ulama kecuali dua makhluk, saudara. Tidak benci dengan ulama kecuali dua makhluk, saudara. Yang pertama curi. Yang kedua PKI. Itu yang benci sama ulama, saudara. Betul. Karena pada waktu itu di tahun 65 ulama-ulama kita, kiai-kiai kita digorok sama orang PKI, saudara. Betul. Pesantren-pesantren dibakar, saudara. Betul. Karena memang mereka adalah musuh daripada ulama, saudara. Masya Allah. Makanya hati-hati anak-anak muda. Saya minta untuk menjaga, untuk melindungi ulama dan para kiai dan para habaib. Jaga mereka, lindungi mereka. Karena sekarang ada oknum-oknum yang coba-coba untuk mencelakai ulama, saudara. Yang coba-coba untuk akan memusnahkan daripada ulama, saudara. Ini kita harus diadakan perhatian khusus untuk anak-anak muda dan laskar FPI. Senantiasa sigap 24 jam. Untuk apa? Untuk menjaga ulama, saudara. Betul. Siap jaga ulama, siap bela ulama, siap jaga kiai, siap jaga ajengan. Takbir. Ibadah Allah. Ulama-ulama yang konsisten wajib untuk kita jaga, saudara. Ulama-ulama yang istiqomah wajib kita lindungi, saudara.
karena mereka benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta kepada semua jamaah, jangan pernah jauh-jauh dengan ulama. Kumpullah kalian dengan ulama-ulama yang istiqomah. Duduklah kalian dengan ulama-ulama yang istiqomah. Dan kalian tidaklah bersatu dengan ulama-ulama yang beristiqomah. Insya Allah kalau kalian di dunia bersama para ulama-ulama yang istiqomah, nanti di akhirat akan bersama ulama-ulama yang istiqomah. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah baca semuanya. Salatullah salamullah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah billah. Ilahi salim al-ummah min al-afati wal nigma. Ilahi salim al-ummah min al-afati wal ni'ma. Wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Mana suaranya? Wa dawaiha wa afiyatin abda wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Baca semuanya. Salim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyatin abda niwa wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walau berjuta kata Allah fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun yang jadi taruhannya cinta pada ulama, tak akan sirna. Walaupun
kami semua sampai hilang nyawa. Allahumma salli Allah على سيدنا Muhammadin بالقلوب wa dawaiha wa بيات Allah أبدان وسعيها ونور الأبصار wa diyaiha wa ala عليه وصحبه وسلم salim. Darah daging حبائب Allah darah dagingnya Nabi dan ulama itu pewaris juga kekasih. Kami siap mati perang yang menyakiti habaib ulama bekasih hati para habaib dan ulama panutan hati. Allahumma salli Allah على سيدنا Allah محمد بالقلوب ودوائها wa afiyatin abdani wa صفيها ونور الأبصار وديائها wa ala alihi wa sahbihi وسلم wahai musuh-musuh Allah syahid aku rindu dengan membela لها habaib ulama panutan. قلب Walau kami di serbu hingga jadi abu tetap teruskan maju pantar ada ragu siap bela habaib dan ulama panutan qalbu. Allahumma salli على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها wa afiyatin abdani wa وسفيها ونور الأبصار wa diyaiha wa ala عليه وصحبه وسلم takbir takbir sallu ala nabi. صلوا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La taj'al fina saqiyan wala mahruma. Allahumma iddi hajatana ya Allah. Hajatul dunyawiyya bil maisarah wa hajatul ukhrawiyya bil maghfirah. Salimin, ghanimin, mahfudhin, marzuqin bi khairin wa lutuf afiyah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, turunkanlah rahmatmu di tempat ini ya Allah. Turunkanlah keberkahanmu di tempat ini ya Allah. Ya Rab, jangan kau keluarkan kami dari tempat ini ya Rab, kecuali engkau sudah ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Engkau bersihkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, kecuali engkau sudah penuhi segala hajat-hajat kami ya Allah.
Ya Rab, yang hadir di tempat ini ya Allah malam hari ini ya Rab, mereka banyak mempunyai hajat, penuhi hajatnya ya Rab. Berikan hajatnya ya Rab. Dengarkan doanya dan kabulkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Rab. Yang sakit sembuhkan ya Rab. Yang punya hutang lunasi hutangnya ya Rab. Yang punya hutang lunasi hutangnya ya Rab. Yang belum dapat jodoh berikan jodoh yang saleh dan saleh ya Rab. Jadikanlah rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rab. Jadikan mereka semua anak-anak yang saleh dan salehah ya Rab. Jadikanlah mereka anak-anak yang saleh dan salehah ya Rab. Yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, yang menyejukkan hati Nabi Muhammad, yang menyenangkan hati kedua orang tua ya Rab. Ya Rab, jadikanlah kami pejuang Nabi Muhammad. Jadikanlah kami pembela Nabi Muhammad. Jadikanlah kami berada di barisan Nabi Muhammad, berjuang untuk Nabi Muhammad, membela untuk Nabi Muhammad, tidak mengharapkan pujian kecuali pujian yang datang dari Nabi Muhammad, tidak mendapatkan satu sanjungan kecuali sanjungan yang datangnya dari Nabi Muhammad. Ya Rab, penuhi hati kami ya Allah dengan mahabbah kami kepada Nabi Muhammad. Ya Rab, jangan berikan kami cinta selain kepada Nabi Muhammad. Penuhi hati kami ya Rab dengan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, sehingga kami kelak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, meminum dari air telaga Nabi Muhammad, masuk surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, masuk surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Rab. Ya Rab, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang takut kepadamu ya Rab. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil ya Rab. Jadikanlah pemimpin kami ya Allah pemimpin yang senantiasa mencintai rakyatnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi negeri kami ya Allah. Jaga negeri kami ya Allah. Turunkan hidayah ke negeri kami ya Allah. Turunkanlah ya Allah rahmatmu ke negeri kami ya Allah, sehingga penduduknya menjadi penduduk yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majlis ini syurga kami ya Rab. Jadikanlah majlis ini syurga kami ya Allah. Ya Rab, lindungi ulama-ulama kami ya Allah. Lindungi para ajengan-ajengan kami ya Rab. Lindungi para kiai-kiai kami dan habaib kami ya Allah, agar terus mereka istiqamah di dalam menegakkan syariatmu ya Allah. Agar mereka terus istiqamah ya Allah di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar ya Allah. Lindungi mereka, jaga mereka ya Allah dari orang-orang yang jahat ya Allah. Lindungi mereka ya Allah dari orang-orang yang hasud ya Allah. Lindungi mereka dari musuh-musuh yang kau murkai ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak muda kami ya Allah yang senantiasa berada di jalanmu ya Allah. Ya Rab, jangan kau jerumuskan mereka ke dalam dunia maksiat ya Allah. Jangan kau jerumuskan mereka ya Allah di dalam perbuatan dosa ya Allah. Engkaulah yang maha kuat ya Allah. Engkaulah yang maha perkasa ya Allah. Engkaulah yang memberikan hidayah ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, agar kami terus istiqamah di jalanmu ya Allah. Agar kami istiqamah di dalam menegakkan syariatmu ya Allah. Hadza du'a wa minkal ijabah ya Rab. Hadza du'a wa minkal ijabah ya Rab. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Rab. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Rab. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Rab. Ya Rab, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rab. Husnul khatimah ya Rab. Husnul khatimah ya Rab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Alhamdulillah, itu saja yang bisa Habib sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang Habib sampaikan menjadi penghantar keselamatan kita dari dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, Habib mohon maaf barangkali ada kalimat yang kurang berkenan, yang kurang sopan. Habib mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.